Ya, selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa lagi ya. Ini adalah update dari video tutorial tentang persiapan pelaksanaan uji kompetensi ya. Jadi begini teman-teman, di video tutorial yang pertama kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah aplikasi sederhana pendaftaran beasiswa ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa aplikasi ini memiliki beberapa fitur yaitu informasi tentang beasiswanya, lalu ada untuk pendaftarannya dan hasil. Nah, di sini eh, asumsinya, jadi skenario-nya adalah IPK selalu di-generate secara random ya, di-generate secara random mulai dari 3,4 sampai 2,9 gitu ya. Dari 2,9 sampai 3,4 maksud saya gitu ya. Jadi nilai-nilai IPK di sini akan di-generate secara random. Nah, jika nilai IPK-nya itu lebih besar dari 32, maka dia bisa melanjutkan ke proses pendaftaran berikutnya yaitu ditandai dengan link beasiswanya itu aktif, lalu tombolnya juga aktif gitu ya. Tetapi suatu saat gimana sih? Jika misalkan eh, kita mendapatkan IPK yang lebih kecil, misalkan nah ini 2,9 ya, maka link daftarnya pun tidak aktif dan seterusnya. Jadi memang sengaja dinonaktifkan. Tapi kali ini kita akan coba membuat sebuah skenario yang berbeda, teman-teman. Bagaimana jika diinginkan kita bisa menginputkan email tertentu di sini. Skenario-nya ada dua buah email. Misalkan gini ya, saya buat skenario-nya. Jadi email itu digunakan sebagai input awal. Jadi ada dua kemungkinan. Email itu misalkan email edit@gmail.com atau email atas nama misalkan nobita@gmail.com. Jadi skenario seperti itu. Hanya ada kemungkinan tiga buah email, yaitu email radit@gmail.com, nobita@gmail.com, ataupun email lainnya. Email lainnya. Nah, setiap email yang dimasukkan di sini akan memberikan sebuah interaksi form yang berbeda. Jika email yang diinputkan adalah radit@gmail.com, maka IPK-nya otomatis nih IPK-nya akan muncul 3,4. Otomatis itu ya, tanpa harus diinputkan. Lalu untuk Nobita, kalau yang diinputkan adalah jika yang diinputkan adalah nobita@gmail.com, maka IPK-nya juga akan otomatis, yaitu ini IPK ya teman-teman. IPK-nya otomatis nilainya muncul 2,9. Dan di sini namanya juga muncul. Namanya adalah ini adalah Nobisuke Nobita. Nah, tetapi bagaimana jika yang diinputkan adalah email lainnya? Mohon maaf, ini belum selesai ya. Ada lagi satu lagi yang tombol tombol daftar di sini ya. Tombol daftarnya jika 3,4 itu aktif. Tapi kalau 2,9 tidak aktif. Nah, tetapi bagaimana jika email yang diinputkan tuh email selain dari dua email ini? Maka akan muncul alert em, email tidak terdaftar. Seperti itu teman-teman. Jadi skenario kita ubah ya menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana sih kita bisa merubah programnya itu jadi seperti ini. Oke, tidak berlama-lama langsung aja kita buka proyeknya teman-teman. Open folder.
lalu project uji kom ya, kalau nggak salah nama project kita. Ini kita fokuskan ke bagian indeks, tentunya di bagian pendaftar. Ya, berarti kita bisa lihat di bagian sini. Ini adalah yang kaitannya dengan form pendaftar. Nah, ini ya. Oke, di sebelah sini. Oke, sebelumnya kita akan menggunakan library JavaScript untuk mempermudah dari pengimplementasian JavaScript ya. Dan library ini diberi nama jQuery ya teman-teman. Dan teman-teman bisa mendapatkan library ini ketikkan saja di sini download jQuery CDN. Sekali lagi jQuery adalah library JavaScript ya. Sebenarnya kode JavaScript juga, tapi dengan menggunakan jQuery ini proses pembuatan kode-kode JavaScript menjadi lebih singkat ya. Nah, kita akan menggunakan yang versi minified atau yang kecil gitu ya. Kita klik teman-teman di sini. Nah, ini banyak juga ya. Kita Ctrl A, lalu Ctrl C untuk mengcopy semua kode program ini. Nah, lalu teman-teman, kita akan buat satu buah folder baru untuk meletakkan kode JavaScript kita. Ini ya. Nah, ini JS. Lalu kita beri file baru bernama jQuery.js. Ini ya. Lalu kita letakkan tadi file yang banyak itu, Ctrl V. Kita simpan. Simpan ya teman-teman. Lalu kita uji coba apakah sudah berhasil gitu terbaca jQuery-nya. Nah, kembali lagi ke ini jQuery, kita tutup aja deh teman-teman. Yang banyak kebuka ini kita tutup aja. Kita akan fokuskan di satu sini. Ya. Nah, kita akan tambahkan jQuery kita di sini teman-teman. Di mana ya? Ini kan Bootstrap ya. Bootstrap. Ini di bawah aja deh ya. Script. Ini. Oke, kita cari jQuery kita, itu ada di JS, lalu jQuery.js. Yang pertama, lalu kita akan membuat lagi sebuah file baru. Script. Oh, filenya belum ada ya, kita buat dulu teman-teman di sini. Kita beri nama myjs.js. Oke, lalu kita kembali lagi ke index. Nah, di sini di bawahnya jQuery ini kita akan tambahkan file myjs.js kita. Oke, lalu kita buka myjs kita. Lalu di dalam file myjs.js kita tambahkan dokumen ready function seperti ini teman-teman. Dan kita akan coba menguji coba apakah jQuery-nya itu sudah dikenali atau belum ya, dengan menambahkan alert. Ini tes jQuery. Oke, kita simpan semuanya. Save. Lalu kita ingin mencobanya dengan merefresh. Nah, itu muncul ya tulisan tes jQuery-nya. Ini artinya bahwa dokumen jQuery-nya sudah dikenali. Saya sarankan teman-teman melakukan hal tersebut terlebih dahulu ya, untuk memastikan bahwa library jQuery-nya sudah dikenali dan penulisan dokumen ready function-nya itu sudah betul. Nah, seperti ini ya, dokumen ready function. Artinya gini, dokumen ready function adalah sebuah tag
atau sebuah function ya intinya yang akan mendeteksi ketika sebuah halaman HTML sudah terload semua, baru dia akan dibaca oleh jQuery. Karena memang tugas dari jQuery atau JavaScript adalah memanipulasi DOM, ingat ya. Nah, berikutnya, coba kita lihat di bagian sini ya. Jadi kan tadi skenarionya kita ingin ketika kita mau menginputkan email, maka si jQuery akan membaca email yang diinputkan itu. Email yang diinputkan itu adalah email yang diinputkan di sini itu betul bukan radit@gmail.com atau bahkan mungkin yang lainnya nobita@gmail.com atau bahkan tidak salah satu dari ini. Gitu. Jadi si jQuery akan memeriksa email yang diinputkan itu apa. Oleh karena itu, teman-teman, kita akan menggunakan uh, sebuah function ini ya, yang akan digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi proses input pada email atau tidak. Nah, kita harus mengecek terlebih dahulu ya di bagian sini tentunya, di bagian form email ya, terutama ya. Jadi silakan teman-teman scroll ke tempat form emailnya. Biar cepat langsung aja Ctrl F, tulisin aja email teman-teman. Email. Saya nulisnya apa ya? Email. Nah ini ya, kita punya sebuah email, form email dengan ID bernama email. Ya. Jadi kita akan menggunakan ID ini teman-teman. Jadi kalau di jQuery atau JavaScript yang penting justru ID-nya, bukan name-nya. Ya, jadi beda. Ini huruf gede gini ya, saya ganti aja ya namanya input email. Jadi ID-nya saya ganti dengan nama input email. Saya copy, lalu saya simpan. Jangan lupa ini perubahannya harus disimpan. Lalu kembali lagi ke my.js, lalu saya pastikan di sini menggunakan input email, disamakan dengan yang tadi ya. Jangan lupa ada tanda pagarnya karena dia adalah ID. Nah, setelah itu teman-teman, kita ingin mengecek ya, alert. Kita akan menambahkan sebuah alert untuk mendeteksi apakah setiap kali kita menginputkan email, alert ini muncul nggak? Tes input email gitu ya. Jika tulisan ini muncul, berarti proses penginputan email itu terdeteksi oleh jQuery. Oke, ini ya. Coba tulis aja, lalu enter. Nah, itu ya, tes input email. Setiap kali saya menginput email di sini, saya enter, dia akan muncul tes input email. Ini artinya bahwa function change on change pada komponen input email sudah berjalan gitu ya. Ini saya hapus. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Kita akan membuat sebuah variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan nilai email yang diinputkan. Ini email, gitu ya. Nah, itu menggunakan ini ya teman-teman, input email file. Jadi untuk mendapatkan nilai yang diinputkan itu menggunakan metode bernama file. Nah, email yang diinputkan itu akan disimpan di sebuah variabel bernama email. Oke teman-teman, sampai situ paham ya. Jadi apapun email yang diinputkan akan tersimpan di dalam sebuah variabel ini. Dan berdasarkan skenario ini, kita ingin mengecek emailnya itu ya, Radit Gmail atau Nobita Gmail atau bahkan email yang lain. Oleh karena itu, di sini kita akan melakukan pengecekan menggunakan if ya. If kan gitu ya teman-teman. If email equal to radit@gmail.com, maka apa yang harus dilakukan? Else, kemungkinan berikutnya, if email equal to nobita@gmail.com. Itu kan ya teman-teman. Ini kemungkinan yang kedua. Dan kemungkinan yang terakhir apa? Jika email yang diinputkan itu bukan Radit Gmail ataupun bukan Nobita Gmail. Kan gitu ya. Nah, sekarang kita satu persatu. Apa yang harus dilakukan jika yang diinputkan adalah radit@gmail.com?
Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengisikan nilai IPK dengan 3,4 dan mengisikan namanya dengan Raditya Danar dan mengaktif eh, ya dan karena defaultnya adalah aktif maka kita bisa mengabaikan ini. Jadi minimal dua hal ini kita lakukan. Nah, karena itu kita harus memastikan terlebih dahulu IPK itu punya ID apa gitu ya. Kita lihat lagi di sininya teman-teman. Ini kan email. Nah, nama tadi kita beri ya, input nama. ID-nya input nama, lalu IPK kita butuhkan di sini. IPK mana yuk? Nah, ini ID-nya kita tambahkan lah ya di sini. Input IPK. Lalu tombol. Tombol kan nanti akan kita nonaktifkan juga ya jika IPK-nya kecil. Berarti di bagian sini. Eh, nah, disable atau tidak disable itu tidak diatur. Oke, di sini kita tambahkan ID ya teman-teman. ID eh, tombol, kita beri nama tombol daftar gitu ya. Oke, jadi input apa sih tadi? Input nama, input IPK dan tombol daftar. Kita kembali lagi ke MyJS kita. Berarti di sini kita tuliskan dulu namanya ya. Input nama file Raditya Danar, lalu apa lagi? Jadi input IPK, IPK-nya itu 3,4 ya. Kalau di sini itu kita tuliskan 3,4 gitu ya teman-teman. Dan untuk yang Nobita, input namanya adalah Nobisuke Suke Nobita dan ini 2,9. Dan berikutnya pengaturan untuk tombol daftar. Ini ya teman-teman, button daftar ya. Kalau nggak salah tadi, aduh aku lupa. Kita lihat, kita lihat dulu teman-teman di sini di bagian depan tadi namanya adalah tombol daftar. Ya, kita copy aja biar nggak salah. Nah, ini harus sama persis soalnya kalau salah nggak kedetek. Tombol daftar, disable-nya itu false karena kalau IPK-nya besar dia bisa daftar maka tidak boleh di disable. Jadi disable-nya bernilai false. Tetapi jika IPK-nya kecil, maka disable-nya tuh true. Karena dia nggak boleh daftar, teman-teman. Kan gitu ya. Nah, lalu eh, kalau bukan di antara dua buah email ini, maka kita tampilkan pesan bahwa email tidak terdeteksi atau email tidak teridentifikasi. Nah, kita akan menggunakan modal Bootstrap. Nah, kita akan buka lagi dokumentasi Bootstrap ya teman-teman. Bootstrap 4. Nah, ini. Nah, tinggal ketikkan aja modal. Nah, di bagian sini, kita akan menggunakan modal yang ini, modal title ya teman-teman. Oh, atau yang mana ya? Ini aja deh. Oke, ini kita copy. Nah, lalu kita kembali ke Visual Studio. Nah, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Tentunya di bawah form sini ya, kita tambahkan modal tersebut, teman-teman.
yang tadi kita copy dari Bootstrap. Ups, mana ya? Ctrl V. Nah, lalu di sini ada beberapa hal yang kita tidak butuhkan. Seperti ini tombol ini nggak perlu ada teman-teman. Nah, yang kita butuhin cuma ini sebenarnya. Nah, kita geser ke sini ya teman-teman. Nah, kita ingin menampilkan tulisan eh sini apa nih? Warning gitu ya. Warning. Terus apa lagi ya teman-teman? Ini ya, modal bodinya misalkan email tidak teridentifikasi. Apa ya enaknya? Kayak H3 mungkin. Email tidak teridentifikasi. Teridentifikasi. Oke, setelah selesai semuanya kita simpan. Jangan lupa ini disimpan, save all. Lalu kita kembali lagi ke my.js kita. Nah, berarti di bagian sini kita ingin panggil modal tersebut, teman-teman. Nah, tapi untuk memanggil kita harus lihat dulu ID modal kita itu namanya apa ya? Komponen modal kita itu. Jadi kembali lagi ke index. Ini kan kita cari yang nama ID. Nah, ini ID kita tuh example modal. Jadi kita ganti di sini namanya adalah warning. Kita aja warning modal ya. Simpan. Kalau kita kembali lagi, jangan lupa save all. Kita kembali lagi ke my.js. Lalu di bagian sini kita panggil modalnya. Nah, di sini kan tadi namanya warning modal ya. Warning modal. Modal.show. Oke, sekarang saatnya kita coba save all. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Kalau dia emailnya tidak teridentifikasi, maka tombol daftarnya pun sebaiknya kita disable kan teman-teman. Ya, kita cek sekali lagi. Ini saya ganti seperti ini. Nanti email-email ini bisa teman-teman sesuaikan dengan emailnya masing-masing ya. Oke, kita simpan, lalu kita coba. Nah, ini saya ke home dulu ya, lalu daftar. Oke. Nah, di sini saya akan coba dengan cara yang pertama dengan menggunakan email yang pertama. Kita enter. Lihat di sini teman-teman, ketika emailnya adalah radit@gmail.com, maka teman-teman bisa melihat namanya langsung berubah ke Raditya Danar, lalu IPK-nya 3,4 dan tombol daftarnya ini aktif. Nah, bagaimana kalau emailnya kita ubah ke Nobita? Nobita. Ini ya Nobita kita enter. Nah, ketika diubah ke Nobita, di sini namanya ganti jadi Nobisuke Nobita dan IPK-nya juga kecil dan ini nggak berfungsi teman-teman. Ya. Lalu bagaimana jika emailnya adalah bukan dari kedua buah email tersebut, misalkan Son Goku? Kalau kita enter, akan muncul warning email tidak teridentifikasi. Oke, oke sekarang berarti udah selesai nih ya. Sekarang, tapi apakah fungsi insertnya masih berfungsi? Kita coba lagi. Edit Danar, lalu kita enter ya. Nah, lalu handphone kita masukin 081324377419 semester 8 misalkan akademik, bisa milih dua sisi akademik, browse gambar yang akan kita misalkan adalah gambar apa ya, alone misalkan. Nah, lalu kita daftar. Nah, ini muncul ya. Ini gambar alone-nya. Aditya Danar, semester 8, IPK 3,4, beasiswa akademik. Oke. Oke, mungkin itu teman-teman ya pembahasan uji kom yang part kedua ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.